Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang membandingkan artikel manajemen kinerja berbasis kompetensi di sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Bella Katrina Putri dengan NIM 012. Saya Huina Lindeka Kartika dengan NIM 016. Saya Azalia Azamila Biba dengan NIM 030. Halo, aku Cornelisa Putri Samudra dengan NIM 039. Pada artikel pertama, berjudul Pengaruh Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi terhadap Peningkatan Loyalitas Karyawan, Studi pada BUMN di Indonesia. Artikel kedua membahas tentang praktek manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi pada sektor publik, Kabupaten Tulungagung. Kemudian fokus dan tujuan dari artikel pertama lebih ke mengukur pengaruh evaluatif, kausal, dan fokus pada outcome atau loyalitas. Jadi outcome yang diukur adalah loyalitas baik di loyalitas afektif, normatif, maupun berkelanjutan. Pada artikel kedua menggambarkan praktik dan hambatan secara deskriptif dan implementatif, fokus pada mekanisme penerapan di level daerah. Artikel ini mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah menerapkan rekrutmen berbasis kompetensi, pemetaan kompetensi, pengembangan pegawai, hingga penilaian kinerja. Tujuannya adalah memotret kenyataan implementasi untuk di lapangan. Kemudian hasil dari artikel pertama yaitu dilihat dari bukti statistik, manajemen kinerja berbasis kompetensi mempengaruhi secara positif loyalitas terutama afektif, yang dimana artinya semakin kompeten dan semakin adil penilaian kerja, semakin kuat juga keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Pada artikel kedua dari temuan praktis yaitu adanya kemajuan pada rekrutmen dan pengembangan. Penilaian kinerja belum reflektif, kompetensi, dan ada hambatan struktural dan teknologi. Tetapi pada aspek penilaian kerja, sistem masih sangat administratif dan belum mencerminkan kompetensi secara nyata. Hambatan juga ditemukan seperti keterbatasan teknologi, kurangnya pemahaman SDM, dan peta kompetensi yang belum lengkap. Untuk artikel yang pertama, memiliki kelebihan berupa struktur penyajian yang jelas, teori yang kuat, serta dukungan bukti empiris melalui metode PLS-SIM dengan target responden 200 sampai dengan 250 karyawan BUMN, sehingga hasilnya relevan dengan kondisi transformasi SDM di BUMN saat ini. Namun, artikel ini memiliki keterbatasan karena cakupannya tidak mencakup seluruh jenis BUMN, terlalu berfokus pada angka tanpa menggali aspek psikologis atau kontekstual di lapangan, serta tidak mempertimbangkan faktor lain yang juga mempengaruhi loyalitas. Sementara itu, untuk artikel yang kedua cukup unggul karena memberikan gambaran nyata tentang praktik implementasi MSDM berbasis kompetensi di pemerintah daerah dengan insight mendalam dari wawancara, observasi, dan dokumen, serta topik yang sangat relevan dengan reformasi birokrasi. Meskipun demikian, artikel ini terbatas karena jumlah informannya yang cukup sedikit, tidak adanya data kuantitatif dan analisis yang lebih deskriptif sehingga temuan tidak bisa digeneralisasi secara luas. Lalu, untuk kedua artikel tersebut, apa sih 5W dan 1H-nya? Apa sih fokus penelitian dari dua artikel tersebut? Untuk artikel yang pertama, berfokus meneliti pengaruh manajemen kinerja berbasis kompetensi terhadap 3 bentuk loyalitas. Loyalitas yang pertama, yakni loyalitas afektif, dan yang kedua, loyalitas normatif, dan yang terakhir, loyalitas berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah MKBK berpengaruh positif secara signifikan terhadap loyalitas. Sementara untuk artikel yang kedua berfokus pada implementasi kompetensi dalam rekrutmen, pemetaan kompetensi, pengembangan pegawai, dan penilaian kinerja, serta hambatan teknis maupun SDM. Dan hambatan yang muncul misalnya kurangnya pemahaman SDM, peta kompetensi belum lengkap, penilaian kinerja masih administratif, dan yang terakhir, teknologi belum mendukung. Siapa responden dan sampel dari dua artikel tersebut? Nah, untuk artikel yang pertama, responden penelitian adalah karyawan BUMN strategis dengan target jumlah responden antara 200 sampai dengan 250 orang. Teknik samplingnya purposif sehingga responden dipilih berdasarkan relevansi dengan variabel yang diteliti. Jumlah yang besar ini membuat penelitian memiliki kekuatan statistik, namun tetap memiliki keterbatasan karena tidak mencakup seluruh BUMN secara nasional. Untuk artikel yang kedua, informannya adalah pegawai dan pejabat pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jumlah informan bersifat terbatas, khas penelitian kualitatif dan berfokus pada konteks lokal, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi tetapi sangat kaya secara deskriptif. Lalu analisis when, kapan? Artikel 1, penelitian ini diterbitkan dalam volume 9 nomor 2 tahun 2025 dengan data empiris yang dikumpulkan sekitar tahun 2024.
Ini sesuai dengan konteks transformasi BUMN tahun 2020 sampai 2025 di era digitalisasi dan persaingan global. Artikel 2, penelitian dan publikasi dilakukan tahun 2018 Desember, edisi volume 6 nomor 2. Namun, dalam artikel kapan konteksnya dibahas itu pada era reformasi birokrasi setelah Undang-Undang ASN tahun 2014 sampai sekarang. Lalu analisis where, di mana fokus penelitian? Artikel 1. Penelitian dilakukan di beberapa BUMN strategis di Indonesia dengan mencerminkan tantangan organisasi besar berbasis bisnis dan bukan pemerintahan. Sedangkan artikel 2, lokasi di pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, namun mencerminkan tantangan implementasi kebijakan pada level pemerintahan daerah. Lalu analisis why, mengapa bisa muncul masalah dalam kedua artikel tersebut? Kita bahas artikel pertama. Kenapa manajemen kinerja berbasis kompetensi mempengaruhi loyalitas dan kenapa masalah loyalitas karyawan muncul? Yang pertama dikarenakan sistem kinerja BUMN belum sepenuhnya adil atau objektif. Hal ini muncul karena BUMN ini masuk mewarisi budaya senioritas dan patronase, lalu evaluasi sulit 100% objektif karena pengaruh struktur organisasi yang hierarkis. Lalu yang kedua, loyalitas karyawan tidak hanya soal kompetensi tetapi ekspektasi terhadap keadilan. Lalu yang ketiga, transformasi BUMN belum merata. Dapat dibilang kesimpulannya yaitu masalah loyalitas dan pentingnya kompetensi muncul karena sistem kinerja di banyak BUMN belum sepenuhnya transparan, belum konsisten menghargai kompetensi dan masih tercampur budaya senioritas. Lalu artikel yang kedua, kenapa penerapan MSDM berbasis kompetensi di pemerintahan daerah itu masih bermasalah? Yang pertama, karena tidak adanya peta kompetensi yang jelas. Dalam artikel tersebut itu menyebutkan bahwa ada kompetensi map yang komprehensif, tapi tanpa peta kompetensi organisasi ini tidak tahu kompetensi apa yang dibutuhkan di tiap jabatan. Jadi akar masalahnya itu pemerintah daerah itu masih sering menyalin regulasi pusat tanpa adaptasi lokal dan pengelolaan SDM masih kurang dilatih untuk membuat peta kompetensi. Kedua, penilaian kinerja masih administratif yang aku sebutkan tadi, yaitu kenapa bisa muncul karena sistem lama dulu itu masih berbasis semua nilai bagus, jadi budaya ini tuh masih terbawa. Lalu alasan ketiga, dukungan teknologi HR minim. Mengapa terjadi? Karena kapasitas keuangan daerah tidak merata, literasi digital pegawai masih rendah, dan adanya resistensi terhadap transparansi. Nah, ini alasan yang terakhir. Mindset pengelola SDM masih belum siap. Menurut kami, akar masalahnya ada pada jabatan pengelola SDM yang bukan dari latar belakang MSDM. Jadi, kesimpulannya pada artikel 2 ini, kenapa masih adanya masalah, yaitu karena kombinasi antara ketidaksiapan struktural, minimnya kapasitas SDM, dan budaya birokrasi administratif membuat sistem kompetensi sulit diterapkan secara nyata. Lalu analisis how, bagaimana metode dan implementasinya. Pada artikel 1, penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner dan analisis menggunakan PLSM, yaitu partial least square dan structural equation modeling untuk melihat hubungan antara variabel. Artikel ini membuktikan bahwa sistem kinerja berbasis kompetensi berkorelasi dengan loyalitas, dengan asumsi bahwa sistem kinerja BUMN sudah berjalan cukup baik. Pada artikel 2, penelitian dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuannya bukan untuk menguji hubungan, tetapi menggambarkan realita pelaksanaan MSDM berbasis kompetensi di lapangan. Dengan perbandingan analisis 5W+1H, kelompok kami memiliki analisis untuk kedua artikel tersebut. Untuk artikel yang pertama, artikel ini kuat karena menggunakan metode kuantitatif PLSM yang menghasilkan bukti empiris bahwa manajemen kinerja berbasis kompetensi berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Penelitian ini jelas, terstruktur, dan secara statistik meyakinkan.
Namun, artikel ini kurang menggambarkan kondisi implementasi di lapangan karena tidak memasukkan data kualitatif atau studi kasus. Sedangkan analisis kelompok kami terhadap artikel yang kedua, artikel ini memberikan gambaran realitas implementasi sistem kompetensi di pemerintah daerah, termasuk kendala seperti minimnya pemahaman sumber daya manusia, TI yang terbatas, dan penilaian kinerja yang masih administratif. Kelebihannya adalah kaya akan konteks lapangan dan mendalam secara deskriptif. Namun, kelemahannya adalah minim data kuantitatif dan hanya berfokus pada satu daerah sehingga tidak bisa digeneralisasi. Kesimpulan artikel yang pertama. Artikel pertama menyimpulkan bahwa manajemen kinerja berbasis kompetensi efektif meningkatkan loyalitas karyawan. Sistem penilaian kerja yang objektif, adil, dan terintegrasi dengan pengembangan karir dapat membangun kepercayaan, tanggung jawab, dan keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan manajemen sumber daya manusia di sektor publik, serta menekankan pentingnya transformasi BUMN menuju budaya kerja berbasis kompetensi dan meritokrasi. Artikel kedua menyimpulkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi di pemerintah daerah masih belum optimal. Walaupun ada kemajuan pada rekrutmen dan pengembangan, penilaian kinerja masih cenderung administratif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM serta memperkuat sistem kompetensi. Sehingga secara keseluruhan, kedua artikel ini menunjukkan bahwa manajemen berbasis kompetensi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas kinerja dan loyalitas pegawai. Namun, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan implementasi di masing-masing organisasi. Artikel pertama membuktikan efektivitas sistem kompetensi secara empiris pada BUMN, di mana penerapannya mampu meningkatkan loyalitas melalui peningkatan kerja yang lebih objektif dan meritokratik. Sedangkan artikel kedua mengungkap bahwa pada level pemerintah daerah, implementasi sistem kompetensi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas SDM, teknologi, dan juga budaya kerja. Dengan demikian, sistem kompetensi hanya akan memberikan dampak maksimal apabila didukung oleh pemahaman organisasi, infrastruktur yang memadai, serta komitmen pimpinan untuk menjalankan prinsip meritokrasi secara konsisten.